Assalamualaikum Sobat Islam. Kabar terbaru Gus Nur Samsun hari ini viral dengan sepak terjang beliau yang selalu membuat sensasi baru di setiap tayangan yang dihadirkan baru-baru ini. Tampilan yang menyajikan gaya dan kreativitas berbeda, mulai dari cara dan kata-kata beliau, aksi gerebek dukun, serta ucapan yang mengundang banyak orang terkejut mendengarnya. Seperti saat ini di mana GNS ramai dikabarkan terkait seorang wanita tajir melintir yang datang ke Padepokan hingga menyatakan siap dilamar untuk dinikahi seorang Gus Nur Samsun. Bahkan berani menjadi istri kedua seorang spiritual keren ini. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir. Kabar Gus Nur Samsun terkait banyak pemberitaan yang beredar terkait dirinya ramai hingga viral sekarang ini. Kabar terkait wanita cantik super kaya yang mendatangi Padepokan hingga bersiap untuk menikahi seorang Gus Nur Samsun. Melihat dan mendengar kabar yang beredar, inilah salah satu tanggapan beliau sebelumnya yang menyampaikan bahwa tugas suami itu bukan hanya menafkahi lahir dan batin saja. Tugas seorang suami yang pertama dan utama dan paling penting adalah bisa membimbing dan membina anak, istri, keluarga. Sebab kalau cuma menafkahi lahir dan batin, monyet pun bisa, kera juga bisa. Tapi kalau menafkahi manusia dan kalau mau menjadi manusia yang utuh, harus bisa membimbing dan membina keluarga, anak, istrinya, bukan sekedar menafkahi lahir dan batin saja. Tugas suami itu bukan hanya menafkahi lahir dan batin saja. Tugas seorang suami yang pertama, yang utama, yang paling penting adalah bisa membimbing dan membina anak, istri, keluarga. Kalau cuma menafkahi lahir dan batin, monyet pun bisa, kera juga bisa. Menafkahi lahir cukup dikasih uang, walaupun uang hasil utangan, hasil curian, hasil rampokan, walaupun uang hasil korupsi, yang penting sudah menafkahi secara lahir. Menafkahi secara batin cukup dikeloni dan itu semua orang bisa melakukannya. Jangankan manusia, monyet pun bisa melakukannya. Tapi monyet tidak bisa membimbing dan membina keluarganya. Dan kalau mau menjadi manusia yang utuh, bimbing dan binalah keluargamu, kata Gus Nur Samsun. Manusia kalau pengen jadi manusia yang utuh, harus bisa membimbing dan membina keluarga, anak, istrinya. Bukan sekedar menafkahi lahir dan batin. Menafkahi lahir bisa cukup dikasih uang, walaupun itu uang utangan, walaupun itu uang hasil curian, walaupun itu uang hasil rampokan, walaupun itu uang hasil korupsi. Nah, yang penting sudah menafkahi secara lahir. Menafkahi secara batin cukup dikeloni, ya, cukup dikeloni. Itu semua orang bisa melakukan. Jangankan manusia, monyet pun bisa melakukannya. Tapi monyet tidak bisa membimbing dan membina keluarganya. Kalau pengen jadi manusia yang utuh, bimbing dan bina keluargamu. Inilah mungkin sebab Gus Nur Samsun menolak siapapun orang untuk mengajak poligami, termasuk wanita cantik super kaya tersebut. Sebab semua itu tak mudah untuk dilakukan, juga karena istri GNS yang sangat cantik, soleha, dan pintar sekarang ini.
Pesan Genes adalah mari sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.